diturunkannya atau ayat ini menunjukkan turunnya Al-Qur'an dari Allah ke Baitul ke Lauh Mahfuz. Kemudian ke Baitul Izzah. Nah, gitu ya. Jadi secara keseluruhan itu memang diturunkan di Ramadan. Tapi juga ada pendapat para ulama bahwasanya ayat pertama yang diturunkan ke Rasulullah pun itu terjadi di bulan Ramadan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Teman-teman sahabat Al-Qur'an di podcast aku, kembali lagi bersama kita, saya Yusul Amri. Dan kali ini kita pada segmen bener gak sih? Nah, jadi alhamdulillah kita telah kedatangan tamu undangan nih. Masya Allah. Telah membersamai kita beliau Ustadz Mu'adz Nasrullah. Sahih. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Makin keren aja ya. Alhamdulillah berkat Ramadan ya. Iya, berkat Ramadan. Alhamdulillah. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol karena berhubung ini tanggal 16 ya. Jadi sebentar lagi tanggal 17. Nah, biasanya di masyarakat kita ini tanggal 17 itu biasanya dirayakan perayaan Nuzul Quran. Nah, sebenarnya kita mau ngobrol ringan nih bersama Ustadz Mu'adz. Sebenarnya apa sih Nuzul Quran itu? Apakah benar di tanggal 17 ataupun di tanggal-tanggal lainnya? Bagaimana Ustadz Mu'adz? Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jamaah rahimakumullah. Memang fenomena nuzulul Quran sudah kita saksikan tiap tahunnya ya. Itu di 17 Ramadan ya. Nah, karena memang ada riwayat ya yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far Al-Baqir, yang perkataan beliau ini dikutip dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir. Beliau mengatakan bahwasanya awal Quran itu turun ke Rasulullah SAW itu memang tanggal 17. Waktila, ya, tapi juga ada yang mengatakan di tanggal 24. Tanggal 24. Gitu. Berarti ada perbedaan pendapat tuh. Ada perbedaan pendapat banyak sekali, cuman ya Abu Ja'far Al-Baqir ini menyebutkan hanya dua pendapat atau dua perkataan dalam perkataannya tersebut. Ya, adapun pendapat-pendapat yang lain banyak sekali. Ada yang mengatakan bahwasanya turun di malam ke-7, ada yang mengatakan di malam ke-9, ada yang ke-12 ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Di ya, bulan tentunya Ramadan. Bulan Ramadan berdasarkan firman Allah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Nah, Ustaz Mu'adz, ini kalau misalkan untuk jamaah nih dan kita semua, cara memahami nuzul Quran itu seperti apa sih? Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nuzulul Quran ya. Artinya turunnya Al-Qur'an ya. Nuzulul Quran ini para ulama menjelaskan ada 3 tahapan dalam turunnya Al-Qur'an ke Rasulullah ya. Ada 3 tahapan. Tadarrujan ya nih. Ya, ada 3 tahapan. Yang pertama, nuzuluhu ila lauhil mahfuz. Jadi yang pertama, tahapan pertama itu turun dari pemilik Al-Qur'an itu, yaitu Allah Jalla Jalaluhu, ke Lauh Al-Mahfuz, kitab yang ada di langit sana ya. Mahfuz ya. Fi kitab fi Lauhil Mahfuz, di akhir surat Al-Buruj ya, Allah mengatakan. Itu turunnya Quran ke Lauh Mahfuz itu jumlatan wahidah. Semuanya langsung brek 30 juz. 30 juz. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, turunnya Al-Qur'an ke Baitul Izzah. Baitul Izzah atau yang mungkin sebagian ulama mengatakan Baitul Ma'mur. Yang kalau ditarik garis lurus dari Ka'bah Al-Musyarrafah ke langit dunia, nah itu Baitul Izzah namanya tuh. Adanya di langit dunia. Itu pun Al-Qur'an diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah itu secara jumlatan wahidah. Sekaligus 30 juz. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah turunnya Al-Quran ke Nabi kita Muhammad SAW. Nah, inilah yang Allah turunkan secara tadarrujan. Secara tadarrujan. Jadi langsung enggak 30 juz. Dimulai dengan awal juz surat Al-Alaq ya, 1 sampai 5 tuh. Nah, itu mulai bertahap proses turunnya, enggak 30 juz secara seluruhnya gitu ya. Jadi berangsur-angsur gitu kurang lebih.
Nah, itu mungkin 3 tahapan turunnya Al-Qur'an yang saya baca di kitab-kitab para ulama seperti itu. Tapi apakah di situ ada perbedaan pendapat nggak Ustaz? Misalkan hanya 2 kali, misalkan dari Allah langsung ke Baitul Izzah atau ya. Baitul Ma'mur atau Ya, selama yang saya baca dari beberapa referensi, ya 3 tahapan inilah yang menjadi tahapan turunnya Al-Qur'an atau diturunkannya Al-Qur'an. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama, ya ada yang mengatakan 2, enggak. 3 tahapan ini ya, dari Allah ke ke Lauh Mahfuz, kemudian dari Baitul Mahfuz ke Baitul Izzah, dan yang terakhir ke Nabi kita Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Selama 23 tahun seperti itu. Untuk kan ada di surah Al-Baqarah tuh ayat surah Al-Baqarah ayat 185 betul. Syahrul Ramadan al-ayah dan sebagainya. Itu penjelasannya seperti apa, Ustaz? Ya, itu sudah jelas bahwasannya kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Nah, di sini ya yang saya baca ya bahwasanya diturunkannya atau ayat ini menunjukkan turunnya Al-Qur'an dari Allah ke Baitul Lauh Mahfuz. Kemudian ke Baitul Izzah. Nah, gitu ya. Jadi secara keseluruhan itu memang diturunkan di Ramadan. Tapi juga ada pendapat para ulama bahwasanya ayat pertama yang diturunkan ke Rasulullah pun itu terjadi di bulan Ramadan. Surah Al-Alaq itu. Al-Alaq 1-5 tuh yang tadi disebutkan dalam kitab Ibnu Katsir. Itu pun terjadi di bulan Ramadan. Jadi memang Al-Qur'an itu turun secara keseluruhan di bulan Ramadan, kemudian diturunkan secara tadarrujan atau berangsur-angsur ke Nabi kita Muhammad pun di bulan Ramadan. Tapi memang pendapat para ulama berbeda di kapan harinya. Kalau bulannya sepakat Ramadan. Meskipun ada pendapat yang terbilang lemah ya. Itu Rabiul Awal, ada yang mengatakan Rabiul Awal. Tapi itu pendapatnya kurang diperhatikan atau kurang kuat lah gitu ya. Ramadan tapi para ulama berbeda di hari keberapanya tuh. Nah, tadi saya sebutkan di awal, ada yang mengatakan di hari ke-7, ada yang mengatakan di hari ke-9, ada yang ke-12 ya, ada yang mengatakan di hari ke-17, ada yang ke-24. Seperti itu. Jadi memang banyak kalam ulama, tapi jumhur ulama mengatakan memang di 2 itu. Tanggal 17 Ramadan sebagaimana yang dituliskan dalam kitab Ibnu Katsir ya, yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, begini Ustaz, biasanya di kalangan masyarakat itu kadang-kadang ada yang mungkin masih memahaminya kurang pas ya. Misalkan ada yang memahaminya bahwasanya nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu dari Jibril atau dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad, tapi bukan dari Jibril, dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Nah, yang sahih itu yang mana? Kan kadang-kadang nuzulul Quran artinya Al-Quran semuanya turun di bulan Ramadan gitu. Turun di bulan Ramadan. Maksudnya turun ke Nabi Muhammadnya itu bulan Ramadan. Nah, itu untuk menjelaskannya itu seperti apa? Tadi sudah disinggung ya bahwasanya sama-sama ya ketika Quran turun itu dari Allah ke Lauh Mahfuz dan Baitul Izzah itu di Ramadan. Kemudian dari Baitul Izzah ke Nabi kita Muhammad lewat perantara Jibril alaihissalam itu pun di bulan Ramadan. Jadi memang tidak ada yang bertolak belakang lah. Nah, kalau di selain bulan itu ada? Nggak ada. Tadi disebutkan di Rabiul Awal, tapi pendapatnya kurang sahih gitu. Surat-surat yang lain berarti tidak ada yang? Nggak ada yang ta'arud ya, yang bertolak belakang dengan atau yang mengatakan turunnya Quran itu di selain Ramadan, itu pendapatnya hampir tidak ditemukan. Gitu. Jadi yang dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad itu Ramadan semua? Di Ramadan juga. Di Ramadan semua. Secara 30 juz itu. Oh, itu yang secara tadarruj itu, secara perlahan. Ya. Yang secara perlahan itu apakah? Itu maksudnya. Bukan. Jadi awal turunnya. Yang Al-Alaq tadi itu 1-5 itu di bulan Ramadan. Adapun ayat-ayat yang lain, nah itu nggak semuanya di Ramadan. Jadi nggak semua 30 juz berangsur-angsur di bulan Ramadan semua, enggak. Tapi awal pertama kali turun dari Baitul Izzah ke Rasulullah
ya, yang itu mana apa suratnya adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ini diturunkan kepada Rasul di bulan Ramadan seperti itu. Jadi awalnya nih bukan dari Jibril ke Nabi Muhammadnya. Awal Al-Quran turun berarti. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih, tujuan Al-Quran diturunkan ya? Diturunkan ke muka bumi itu apa? Nah, ini yang luar biasa deh ini ya. Sudah banyak ayat ya. Bahkan di ayat 185 tadi juga dijelaskan. Iya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Terus ayat selanjutnya apa? Hudal linnas. Nah, inilah tujuan Al-Qur'an diturunkan sama Allah, bukan hanya sekedar dibaca. Ya. Bukan hanya sekedar dibaca, tapi jauh lebih dari itu. Tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah ke bumi ini adalah hudan untuk menjadi buku petunjuk buat manusia. Bukan hanya buat umat Islam, buat manusia. Linnas apa? Linnas, manusia. Semua termasuk manusia umum. Orang kafir, orang Jepang, ya orang bukan Muslim, kalau mau selamat baca buku petunjuk. Apa petunjuknya? Al-Quran. Nah, itulah fungsi utama Al-Quran itu turun. Jadi hudan linnas. Jadi petunjuk bagi manusia. Karena kampung kita tuh teramat jauh di akhirat, betul ya? Kalau kita nggak punya peta buat pulang ke akhirat dengan selamat, nyampe nggak kira-kira? Google Map sekarang butuhnya luar biasa manusia kali itu kan. Nah, memudahkan kan biar sampai ke tujuan kan. Nah, begitu juga Al-Quran kurang lebih itu sebagai Google Map-nya manusia dari Allah tuh, buat kita sampai ke tujuan. Tujuan kita mana? Surga kan? Nah, baca buku petunjuknya itu Al-Quran ya. Berarti dihafal, tahsin dulu berarti ya. Tahsin dulu kalau dibenarkan bacaannya, tahfidz ya dihafalkan, tafsir tadabbur, terus tatbik ya. Baru tatbik. Al-amal yani. Al-amal, tablik. Nah, Imatek berarti itu. Imatek. Masyaallah. Ingat ya. Tapi Ustaz, untuk apa namanya, ini kadang-kadang ada sedikit lah ya orang-orang yang mengatakan bahwasanya apakah Al-Quran itu masih relevan dengan zaman yang sekarang nih, dengan teknologi yang begitu merabaknya di mana-mana. Nah, apakah masih relevan sih kan? Itu kan zaman sudah dari 1400 tahun yang lalu. Iya, betul. Masih relevan nggak tuh? Iya, masih relevan nggak? Banget. Relevan banget. Iya, berarti semua kan dari sisi bahasa, dari semuanya. sisi sainsnya dan sebagainya. Banyak ilmuwan Barat yang notabene bukan Muslim masuk Islam karena menemukan ayat sesuai dengan temuan mereka. Padahal itu ayat sudah 1400 tahun yang lalu diturun. Mereka beranggapan penemuan ini baru. Padahal ini udah ketinggalan zaman. Nah, gitu. Penemuan itu ketinggalan zaman. Kita umat Islam tuh udah tahu 1400 tahun yang lalu. 1400. Seperti ini ya contohnya apa namanya? Yang air tawar ya, air tawar dan air asin ya. Marajal bahraini yaltaqiyan. Ya, dua laut bertemu ya. Tapi nggak kecampur kan? Nah, itu udah lama tuh ayat 1400 tahun lalu. Iya. Nah, baru ketemu. Relevan sekarang. Rasanya sekarang ini, Masya Allah. Sesuai zamannya. Sesuai banget. Sampai hari kiamat. Baik, teman-teman semua, para jamaah, sahabat Quran semua, begitu luar biasa Al-Quran ya. Terutama bahwasanya Al-Quran turun itu tujuannya untuk hudal linnas, memberikan petunjuk yang paling utama. Semoga kita semua selalu mendapatkan hidayah dan taufik, rahmat dan lain sebagainya. Amin. Baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Semoga kita semua istiqomah ya. Amin ya Rabb. Istiqomah di Ramadan ini. Semoga semakin kencang nih ibadah. Sahih, makin akhir makin bagus, makin banyak ibadahnya. Bukan kendor ya. Iya, bukan kendor lagi. Ibaratnya seperti final lah. Kalau misalkan lagi ajang sepak bola itu kayak final biasanya. Jadi semakin kesini semakin ramai itu. Piala Dunia tuh semakin kesini semakin ramai kan. Seru ya. Wow, bukan semakin sepi itu kan. Tiket makin habis tuh. Kayak orang balap lari, makin dekat garis finish kan harus makin pulang tuh. Makin pulang gitu. Bukan semakin kendor. Betul. Sahih, barakallahu fiik. Nah, baik teman-teman semua, mungkin kita cukupkan untuk ngobrol sore pada hari ini. Semoga kita semua mendapatkan berkahnya. Amin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.